Mengeksplorasi masalah-masalah kritis di dalam teori politik identitas tersebut. Salah satu utamanya itu adalah ada fragmentasi sosial, ada program pertukaran antar kelompok atau etnis agama itu bisa menjadi instrumen yang efektif untuk membangun empati dan saling pahaman satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 174221075. Saya akan menjelaskan tentang apa itu politik identitas dari mata kuliah teori politik ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya tentang teori politik identitas itu. Nanti saya akan menjelaskan dinamika, tantangan, dan solusinya. Oke, saya mulai dengan menjelaskan tentang definisi teori politik identitas dulu itu sebagai pendekatan teoritis yang menelaah seperti bagaimana identitas sosial, ras, etnis, dan gender, tentang peran fundamental juga dalam dinamika kekuasaan politik, dan mengenai konteks-konteks yang munculnya teori ini berakar dari gerakan-gerakan sosial pada 1960-an hingga 1970-an, di mana ada suatu kelompok-kelompok marginal yang menuntut pengakuan dan representasi politik dan di arena politik tersebut dan dalam arena politik tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mengeksplorasi masalah-masalah kritis di dalam teori politik identitas tersebut. Salah satu utamanya itu adalah ada fragmentasi sosial, di mana masyarakat terbelah menjadi beberapa kelompok yang saling berkompetensi untuk mendasarkan identitas primordial tentang fenomena menciptakan resiko polarisasi sosial yang dapat melemahkan kohesi masyarakat. Itu ada contohnya tuh dapat dilihat dari konflik etnis di berbagai belahan dunia, di mana ada perbedaan identitas menjadi sumber ketegangan dengan kekerasan. Selain ada fragmentasi, itu ada esensialisme, di mana itu identitas menjadi persoalan teoritis yang paling penting tentang kecenderungan untuk menyederhanakan kompleksitas identitas individu dengan mendefinisikan secara berdasarkan teori tertentu itu dapat menghilangkan nuansa keberagaman tentang pengalaman personal itu berpotensi menciptakan stereotip dari generalisasi yang merugikan, di mana ada individu yang dipaksa masuk ke dalam kontak identitas yang sempit dan tidak fleksibel. Untuk mengatasi tantangan ini tuh saya menawarkan sejumlah solusi tentang teori dan praktis tentang pendekatan interseksionalitas menjadi salah satu strategi utama yang dapat memahami identitas secara multidimensional dan kompleks. Dengan perspektif ini, di mana politik identitas tidak lagi dipandang sebagai kategori tunggal, melainkan sebagai persilangan sebagai faktor yang memenuhi solusi yang akan dibahas. Itu yang pertama itu ada rekonsilialisme antar kelompok. Melalui ruang komunikasi yang terbuka dan inklusif, masyarakat dapat saling membangun pengertian dan mengurangi prasangka buruk. Nah, terus ada program pertukaran antar kelompok
antar kelompok atau etnis agama itu bisa menjadi instrumen yang efektif untuk membangun empati dan saling pahaman satu sama lain. Oke, pada tataran kebijakan tuh adanya mengadvokasi pendekatan inklusi yang komprehensif, meliputi struktur kekuasaan, perlindungan hak minoritas, dan sistem kuota yang adil, tentang pendidikan pluralisme menjadi kunci dalam kesadaran sosial dengan mengembangkan kurikulum seperti toleransi dan apresiasi terhadap keberagaman satu sama lain. Selanjutnya itu ada untuk teori politik identitas untuk di masa depan ini ada kita itu memiliki tantangan yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara pengakuan perbedaan dan upaya untuk menjaga kesatuan sosial. Itu kita memerlukan pendekatan yang sensitif dan terbuka terus untuk menegosiasikan makna-makna identitas dalam konteks yang selalu berubah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.